Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmudi Marani. Saya Farihatul Mubarokah. Saya Ahmad Rizky. Saya Birafiansyah. Saya Rahna Abdulfari. Saya Sutarno. Kami ingin membuat video pembelajaran tentang sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Ayo simak video pembelajaran kami. Sejarah berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Ayyubiyah adalah sebuah dinasti berlatar belakang Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir, wilayah Tenggara Turki. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermadzhab Sunni, menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Salahuddin Al-Ayyubi memulai karir politik ketika usianya masih muda. Ayahnya sendiri yang bernama Najmuddin bin Ayyub menjabat sebagai komandan pasukan di kota Ba'labak, sebelah utara Suriah. Najmuddin bin Ayyub ditunjukkan menjadi komandan oleh Nuruddin Zaki, panglima militer yang berkuasa saat itu. Setelah Salahuddin menguasai dinasti Fatimiyah, ia menghapus kebiasaan mendoakan Khalifah Fatimiyah dalam khutbah Jumat. Tradisi itu digantinya dengan mendoakan Khalifah dinasti Abbasiyah, yaitu Al-Mustadi yang berkuasa sejak 566 Hijriah atau 1170 Masehi hingga 575 Hijriah atau 1180 Masehi. Namun demikian, ia tidak menghalangi rakyatnya yang ikut faham Syiah. Para penguasa dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah berkuasa sekitar 75 tahun. Tercatat 9 orang khalifah yang pernah menjadi penguasa, yaitu 1. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi 564 sampai 589 Hijriah atau 1171 sampai 1193 Masehi. 2. Malik Al-Aziz Imaduddin 589 sampai 596 Hijriah atau 1193 sampai 1198 Masehi. 3. Malik Al-Mansur Nasiruddin 595 sampai 596 Hijriah atau 1198 sampai 1200 Masehi. 4. Malik Al-Aziz Saifuddin 596 sampai 615 Hijriah atau 1200 sampai 1218 Masehi. 5. Malik Al-Kamil Muhammad 615 sampai 635 Hijriah atau 1218 sampai 1238 Masehi. 6. Malik Al-Adil Saifuddin 635 sampai 637 Hijriah atau 1238 sampai 1240 Masehi. 7. Malik As-Saleh Najmuddin 637 sampai 647 Hijriah atau 1240 sampai 1249 Masehi. 9. Malik Al-Ashraf Muzaffaruddin 647 sampai 650 Hijriah atau 1250 sampai 1252 Masehi. Malik Al-Adil Saifuddin 596 sampai 615 Hijriah atau 1200 sampai 1218. Al-Adil merupakan seorang penguasa yang berbakat, efektif, dan bijaksana. Prestasi yang diraihnya selama berkuasa antara lain: 1. Tahun 1168 sampai 1169 Masehi, mengikuti Syukur atau pamannya melakukan ekspedisi militer ke Mesir. 2. Tahun 1174 Masehi, menguasai Mesir atas nama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang saat itu mengembangkan tahan di Damaskus. 3. Tahun 1169 Masehi, dapat memadamkan pemberontakan orang-orang
Kristen Koptik di wilayah Tif, Mesir. 4. Tahun 1186 sampai 1195 Masehi kembali ke Mesir untuk memerangi pasukan salib. 5. Tahun 1192 sampai 1193 Masehi menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. 6. Tahun 1193 Masehi menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul. 6. Menjadi gubernur Syria, sekarang Suriah, dengan ibu kota Damaskus, Syamrik atau Syam. 8. Menjadi sultan di Damaskus. Malik Al-Kamil Muhammad 1218 sampai 1238 Masehi. Nama lengkapnya adalah Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Ma'ali Muhammad. Al-Kamil merupakan putra dari Al-Adil. Pada tahun 1218, ia memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat. Dia menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Pada bulan Februari 1229 Masehi, Al-Kamil menyepakati gencatan senjata selama 10 tahun dengan Frederick II yang berisi antara lain: 1. Ia mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib. 2. Kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjid Al-Aqsa dan Masjid Umar. Selain itu, beberapa peristiwa penting yang dialami Al-Malik Al-Kamil antara lain: 1. Jadi Sultan Dinasti Ayyubiyah pada tahun 1218 Masehi menggantikan Al-Adil yang meninggal. 2. Pada tahun 1200 kaum muslimin. 3. Keperwiraan Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai perwira militer yang memiliki kecerdasan tinggi. Pada masa pemerintahannya, kekuatan militer dinasti Ayyubiyah terkenal sangat tangguh, diperkuat pula oleh pasukan barbar di Turki dan Afrika. Ia membangun tembok kota di Kairo dan Bukit Muqattam sebagai benteng pertahanan. Salah satu karya bersejarahnya selama menjadi sultan adalah berupa benteng pertahanan bernama Qal'atul Jabal yang dibangunnya pada tahun 1183 Masehi di Kairo. Sebagai khalifah pertama dinasti Ayyubiyah, Salahuddin berusaha menyatukan seluruh provinsi Arab, terutama di Mesir dan Syam, di bawah satu kekuasaan. Namun usahanya ini banyak mendapat tantangan dari penguasa yang merasa kedudukannya terancam karena kepemimpinan Salahuddin. Untuk menghadapi hal tersebut, ia melakukan berbagai upaya antara lain: A. Memadamkan pemberontakan oleh Hajib, orang yang paling dituakan dalam keluarga Al-Adid, khalifah terakhir dinasti Fatimiyah, sekaligus perluasan wilayah Mesir sampai ke selatan Nubia. 568 1173 Masehi. Perluasan wilayah dinasti Ayyubiyah ke Damaskus dan Mosul. 570 Hijriyah dan 1175 Masehi. Perang salib yang terjadi pada masa Salahuddin merupakan perang salib periode kedua. Perang tersebut berlangsung sekitar tahun 1144 hingga 1192 Masehi. Periode ini disebut juga periode reaksi umat Islam. Tujuan utamanya adalah membebaskan kembali Baitul